salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Safira Eka Wahyu Astuti dengan NIM 6423181110. Di sini saya ingin menjelaskan investasi pasar modal yaitu saham. Perkenalkan, nama saya Intan Muharroma dengan NIM 64231870. Di sini saya akan menjelaskan investasi pasar modal yang saya pilih yaitu reksadana. Nama saya Tesalonika Irena Aprilia dengan NIM 64232447. Saya akan menjelaskan investasi pasar modal yang saya pilih yaitu obligasi. Pengertian investasi merupakan kegiatan penempatan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan tujuan mendapatkan hasil. Tujuan investasi: 1. Mengelola resiko keuangan. 2. Pelindungan dari inflasi. 3. Pertumbuhan modal. Jenis-jenis investasi: 1. Obligasi. 2. Reksadana. 3. Saham. Saham adalah instrumen keuangan yang menunjukkan kepemilikan seseorang atau suatu pihak dalam sebuah perusahaan. Ketika Anda membeli saham suatu perusahaan, Anda sebenarnya membeli bagian dari kepemilikan dalam perusahaan tersebut. Pemilik saham memiliki hak atas sebagai keuntungan perusahaan. Jenis-jenis saham: 1. Saham biasa. Memegang saham biasa memiliki hak suara dalam rapat memegang saham dan dapat menerima dividen. 2. Saham preferred. Memegang saham preferred biasanya tidak memiliki hak suara, tetapi mereka menerima dividen yang lebih stabil dan lebih tinggi serta diutamakan dalam pembagian aset jika perusahaan diskuidasi. Sistem kerja saham: 1. Pembelian saham. Investor dapat membeli saham perusahaan melalui bursa saham seperti Bursa Efek Indonesia. Saham biasanya dibeli melalui atau platform perdagangan saham yang bertindak sebagai perantara antara investor dan bursa. 2. Kepemilikan dan hak memegang saham. Dengan memiliki saham, seorang investor memiliki sebagian kecil kepemilikan di perusahaan tersebut. Ini memberi pemegang saham hak tertentu. 3. Pergerakan harga saham. Harga saham dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan serta faktor-faktor seperti kinerja perusahaan, kondisi ekonomi, dan sistem kerja pasar. 1. Resiko pasar. Harga saham dapat berfluktuasi karena faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, politik, atau tren pasar. 2. Risiko likuiditas. Saham tertentu mungkin sulit untuk dijual cepat dengan harga sesuai, terutama saham yang diperdagangkan di pasar dengan likuiditas rendah. Mengapa memilih berinvestasi di saham? Karena saham merupakan salah satu sarana investasi yang menawarkan potensi tinggi namun dengan risiko yang tinggi pula. Secara jangka panjang, saham cenderung memiliki tingkat pengambilan investasi yang lebih tinggi daripada instrumen investasi alternatif seperti emas dan obligasi. Selain memberi potensi keuntungan capital gain yang tinggi, berinvestasi saham secara sederhana, dividen adalah bagian dari laba perusahaan yang diumumkan. Penjelasan singkat tentang reksadana. Reksadana adalah wadah yang mengumpulkan dana dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam portofolio yang terdiri dari berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Reksadana dikelola oleh manajer investasi yang profesional. Cocok nih untuk investor yang ingin berinvestasi dengan modal kecil dan risiko yang terkelola. Cara kerja reksadana itu: 1. Mengumpulkan dana. Investor membeli unit penyertaan. 2. Pengelolaan dana. Manajer investasi yang memilih instrumen yang sesuai. 3. Pembagian keuntungan. Keuntungan dibagikan berdasarkan unit yang dimiliki. Risiko investasi di reksadana: 1. Risiko pasar. Harga saham atau obligasi dapat mempengaruhi kinerja reksadana. 2. Risiko manajer investasi. Kinerja kerja reksadana tergantung pada keahlian para ahli. 3. Risiko likuiditas. Beberapa jenis reksadana, terutama yang berbasis saham, mungkin tidak dapat dicairkan dengan cepat pada kondisi pasar tertentu, walaupun secara umum reksadana memiliki likuiditas tinggi. 4. Risiko valuasi. Nilai unit penyertaan bisa turun, tergantung pada kinerja pasar dari instrumen yang dimiliki oleh reksadana. Mengapa memilih reksadana? Alasan memilih reksadana: 1. Pengelolaannya profesional.
Kedua, likuiditas. Ketiga, biaya yang relatif terjangkau. Reksadana menawarkan banyak keuntungan bagi investor, mulai dari diversifikasi risiko hingga pengelolaan profesional. Dengan berinvestasi di reksadana, kita bisa lebih santai karena dana yang kita investasikan dikelola oleh para ahli. Investasi di reksadana adalah langkah yang cerdas untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Dengan perencanaan yang matang dan pemilihan produk yang tepat, kamu dapat menikmati hasil investasi yang optimal. Kebutuhan dalam reksadana mengacu pada tujuan finansial yang ingin dicapai melalui investasi. Seperti dana darurat, reksadana pasar uang bisa menjadi pilihan yang baik karena lebih liquid dan resikonya rendah. Dana pensiun, reksadana saham, dan campuran bisa menjadi pilihan untuk jangka panjang dengan potensi pertumbuhan yang lebih tinggi. Membeli aset. Jika Anda ingin membeli rumah atau mobil dalam beberapa tahun ke depan, reksadana dengan tingkat risiko sedang bisa menjadi pilihan kamu. Penjelasan singkat tentang reksadana dari saya segitu saja, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan obligasi secara singkat, serta saya akan menjelaskan mengapa saya memilih berinvestasi di pasar modal obligasi. Yang pertama, pengertian obligasi. Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan. Pembeli obligasi memberikan pinjaman kepada penerbit, pemerintah atau perusahaan, dan akan menerima bunga reguler serta pembayaran pokok saat jatuh tempo. Sistem kerja obligasi. Cara kerja investasi obligasi cukup sederhana, di mana investor meminjamkan dana kepada penerbit. Sebagai imbalannya, penerbit akan membayar bunga berupa kupon secara berkala kepada investor. Penerbit juga akan mengembalikan pokok pinjaman saat jatuh tempo. Tidak hanya itu, obligasi juga dapat diperjualbelikan sebelum jatuh tempo, yang artinya investasi juga dapat memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli obligasi, atau disebut dengan capital gain. Jenis-jenis obligasi. Yang pertama ada obligasi korporasi. Obligasi ini diterbitkan oleh perusahaan. Yang kedua ada obligasi pemerintah. Jenis obligasi yang satu ini merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang ketiga ada obligasi retail. Obligasi retail biasanya diterbitkan oleh pemerintah dan dijual kepada individu melalui agen penjual obligasi yang ditunjuk langsung oleh pemerintah. Risiko obligasi. Obligasi memiliki banyak risiko, yaitu yang pertama risiko gagal bayar, yang kedua risiko suku bunga, dan yang ketiga risiko pasar. Mengapa memilih berinvestasi di obligasi? Karena berinvestasi di obligasi memiliki risiko yang relatif rendah dibandingkan dengan investasi seperti saham, namun juga memiliki keuntungan yang lebih tinggi dari deposito maupun reksadana, dan memiliki tingkat bunga yang jelas. Ini sangat menguntungkan bagi saya. Oleh sebab itu, saya memilih obligasi. Dan juga obligasi adalah instrumen pasar modal yang sangat aman karena bentuk obligasi adalah surat utang. Maka, ketika perusahaan bangkrut, pemegang obligasi akan mendapatkan prioritas dibandingkan pemegang saham atau aset. Dengan memilih obligasi, saya juga dapat membantu pemerintah atau negara karena pemerintah menerbitkan obligasi sebagai salah satu sumber pembiayaan APBN. Obligasi juga dapat diperdagangkan di sebuah market bernama pasar sekunder. Saya akan mendapatkan keuntungan di saat saya menjual obligasi saat harganya sedang naik. Dan sangat pas dengan perencanaan saya di masa depan. Oleh sebab itu saya memilih obligasi. Dan juga saya memilih obligasi karena saya akan mendapatkan keuntungan atau mendapatkan bunga sesuai ketentuan di awal. Obligasi juga merupakan investasi jangka menengah dan jangka panjang. Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaaf. Terima kasih.